Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat milenial Islami, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik jasmani maupun rohani. Dan tentunya, mari kita selalu jaga kesehatan kita di tengah pandemi yang masih melanda dunia, supaya kita masih bisa terus menebarkan kebaikan, terkhususnya dalam bertoleransi. Oh ya, perkenalkan, namaku Sukri Hamdani. Aku berasal dari Langkat dan saat ini aku adalah seorang mahasiswa di Politeknik LP3I Medan. Mengawali karya podcastku yang pertama kali ini, aku akan membagikan sedikit cerita unik bagaimana aku membuat karya podcast ini. Jadi awalnya tuh entah karena tidak kesengajaanku atau mungkin ini adalah kehendak Allah ya. Ketika aku sedang memainkan Instagramku, tiba-tiba saja aku menemukan sebuah publikasi dari akun @milenialislami dengan postingan Akademi 2020 yang mengadakan kompetisi konten digital. Oh ya, jadi sebelumnya aku tuh baru aja kenal dengan milenial Islami. Aku pun langsung tertarik dan mencoba melihat lebih jauh apa aja sih isi dari akun @milenialislami ini. Dan kemudian beberapa postingan pun aku kepoin, dan alhasil aku sangat berminat mengikuti Akademi 2020. Bukan hanya karena keinginanku untuk menampilkan karyaku ataupun sekedar ingin mendapatkan hadiah, tapi lebih dari itu, karena konten ini yang berisikan ajakan bertoleransi, yang mana toleransi ini adalah salah satu sikap yang sangat sederhana dilakukan tapi mampu memberikan dampak yang luar biasa. Dan singkat cerita, aku pun berusaha mengembangkan ideku, kira-kira konten apa yang bisa aku buat. Lalu aku pun mencari referensi, baik dari postingan para peserta yang berhashtagkan Akademi 2020 sampai menjelajah YouTube dengan pencarian sama, yaitu Akademi 2020. Dan sungguh terkejutnya aku, akhirnya ketahuan deh betapa ketinggalan zamannya aku, bahwa ternyata milenial Islami dan Akademi 2020 ini sudahlah sangat booming dengan para peserta kreator dari berbagai daerah yang menampilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Hingga karenanya aku jadi tidak percaya diri untuk mengikuti kompetisi ini, dan malah jadi tambah bingung deh konten apa yang aku buat. Tetapi ketika aku menjelajah YouTube, aku justru melihat video seorang YouTuber dengan konten Umi TV, dan aku malah tertarik dan keterusan melihatnya hingga lebih dari 1 jam. Ya ampun, mengapa justru jadi begini? Dalam benakku mau cari ide buat konten, malah jadi kasihkan nonton Umi TV. Oke, nah jadi sampai itu aja ya sahabat milenial Islami, cerita unik aku bagaimana mendapatkan ide membuat karya podcast ini. Selanjutnya kita masuk ya ke pesan dari podcast ini. Sebelumnya kita ganti background dulu ya biar lebih dramatis. Ya. Oke, here we go. Oke, melanjutkan cerita tadi. Dan kemudian aku pun baru menyadari bahwa ternyata sebenarnya video-video itu juga merupakan salah satu bentuk toleransi. Terlebih pada suatu video seorang YouTuber bernama Vicky Naki, dengan judul videonya dikasih tepuk tangan sama Cik Jerman. Pada waktu durasi video 5 menit 55 detik, terlihat YouTuber tersebut dengan beberapa orang, yang mana diantaranya ada yang muslim dan non-muslim. Aku pun langsung takjub melihatnya. Sungguh akrabnya hubungan mereka, meskipun berbeda agama dan berbeda tempat asal tentunya dengan YouTuber Indonesia itu. Dan mereka saling berkenalan, bertanya kabar, dan juga hal baik lainnya. Tetapi tidak pernah tuh aku temukan kejanggalan tentang perbedaan-perbedaan, terkhususnya dalam hal perbedaan agama. Tidak sama halnya dengan edaran berita maupun media sosial saat ini tentang konflik di berbagai negara akibat perbedaan agama, ras, pendapat, maupun perbedaan lainnya.
Bahkan trending saat ini yaitu kasus penghinaan terhadap umat Islam. Ya mungkin memang hanya orang-orang tertentu saja yang terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan itu. Karena pada kenyataannya mereka juga saling hidup akrab kok dan saling bertoleransi, khususnya dalam hal agama, meskipun penganut agama di negara itu adalah minoritas. Ya, harapan kita semua tentunya semoga kita semua bisa hidup damai dan saling bertoleransi, baik di negara kita maupun di belahan dunia, terkhususnya toleransi dalam beragama. Karena meskipun kita semua bukan saudara seiman, tetapi kita semua adalah saudara sesama manusia. Begitu pula lah cerminan dari kisah-kisah sejarah Islam tentang bagaimana hubungan toleransi ini. Mulai dari kisah Rasulullah SAW ketika menjalankan dakwahnya, kemudian pada perjanjian Hudaybiyah, sampai dengan pada saat penaklukan kota Makkah. Meskipun umat Islam di kala itu banyak yang dijolimi, tapi karena kemudian akhlak yang Rasulullah SAW tunjukkan bagaimana toleransi Islam sebenarnya, maka kisah bagaimana luar biasanya toleransi umat Islam itu lahir pula di masa Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, yang berarti berjulukan keadilan agama. Karena luar biasanya sikap toleransi yang dilakukannya, hingga benar-benar menunjukkan sikap mulia seorang muslim sejati sekalipun terhadap musuh-musuhnya. Dan sampai pula lah dengan kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Berkat sikap toleransi yang dilakukannya telah mengubah pandangan penduduk non-muslim di Konstantinopel di masa itu, yang awalnya mereka mengira bahwa Sultan adalah sebagai pemimpin yang kejam dan melakukan penjarahan, bahkan pembunuhan, telah berhasil menaklukkan kota. Tetapi pandangan itu terpatahkan oleh kejadian yang mereka alami berkat toleransi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kala itu. Dan karena toleransi yang dilakukannya itulah membuat banyak warga non-muslim Konstantinopel yang memeluk agama Islam. Itulah kisah-kisah tentang cerminan bertoleransi Islam yang kini sangatlah kita rindukan. Bagaimana tidak, di belahan dunia yang saat ini, yang merupakan sebagian besarnya adalah pemeluk agama Islam, tapi justru ada yang beranggapan bahwa Islam tidak bertoleransi, bahkan sampai menghina seorang Rasul junjungan umat Islam ini. Sungguh sangat miris kita dengan kesalahpahaman itu. Dan tentunya kita pasti tidak terima dengan hinaan-hinaan itu. Tapi perlu kita ingat sahabat milenial Islami, janganlah karena hal itu justru menjadikan kita untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Islam pada dunia. Karena ini bukanlah ajang pertunjukan kekuasaan. Dan janganlah pula kita jadikan itu membuat kita saling berselisih, apalagi sampai saling membenci hingga terjadinya konflik di antara kita. Tapi jadikanlah hal itu bagaimana kita bisa menunjukkan dan meyakinkan pada dunia bahwa Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Karena mungkin saja selama ini terjadi kesalahpahaman mereka ataupun ketidakpahaman mereka terhadap agama Islam. Maka tugas kita bukan menghakimi, tapi menyadarkan atas kesalahpahaman itu kepada dunia. Mari kita bersama kembalikan kepercayaan toleransi Islam terhadap dunia, dengan kita bersama saling menunjukkan sikap toleransi kita dengan hal yang lebih baik, meskipun terkadang kita tidak selalu dipandang baik, agar kesalahpahaman yang ada di dunia ini akibat perbedaan agama dapat menjadi kedamaian dan kehidupan yang romantis terhadap sesama manusia. Dan hubungan toleransi yang sudah terjalin dengan baik, mari tetap kita jaga agar semakin tumbuh rasa cinta dan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Sahabat milenial Islami, demikianlah hasil karya podcast yang saya buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan saya. Hidup bertoleransi, dunia berseri. Terima kasih milenial Islami telah mengajak kita berbeda lewat karya bersama menjaga bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.